Kembali di Suryatama Channel. Pada kali ini saya berada di Banjarjugo alias Banjar saya sendiri. Di sini saya akan melihat salah satu pengrajin seni patung kayu ya, yang saya bisa lihat di sini. Ciri khas dari Banjar saya di sini adalah patung burung alias patung burung elang ya, teman-teman. Ya, di sini kita akan melihat proses awal dari kayu utuh menjadi hasil karya seni patung seperti ini ya, teman-teman ya, yang bisa dilihat. Yuk kita lihat proses pembuatannya, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ipandi Putu Suryatama dengan nomor NIM 2102014159, nomor absen 8 dari kelas 1A manajemen pagi. Pak parkir banyak ya. Ya, teman-teman, sekarang saya berada di salah satu rumah seni pematung ya, yang berada di Banjarjugo ya, atau Banjar saya sendiri ya. Di sini kita akan melihat patung burung elangnya ya, dan melihat proses pembuatannya dari awal sampai akhir ya, atau dari kayu bisa menjadi karya seni patung ya, teman-teman ya. Yang saya bisa bilang di awal itu ya, kita akan melihat atau alat-alat apa aja yang digunakan ya untuk membuat patung burung elang ini ya, teman-teman ya. Yuk lihat proses pembuatannya. Ya, teman-teman, inilah yang saya habis di sensor ya, dengan menggunakan mesin ya, teman-teman. Ini sudah dipahat ya sedikit-sedikit ya. Ini setelah itu baru proses pembuatan sisiknya, atau setelah itu baru penghalusannya ya, teman-teman. Ya, di sini kita baru bisa melihat ya bentuk-bentuk dari bagian-bagiannya yang saya bisa maksud ya, dari kepala, dari sayap, ekor, kaki ya. Belum kita bisa melihat keseluruhannya ya. Alat-alat yang digunakan di sini ya, yang saya jelaskan ini adalah alat-alat yang umum ya digunakan ya di dalam pembuatan patung burung ini ya, teman-teman ya. Ada sensor, ada gergaji, ada pengotok besar kecil ya, tergantung ukuran patungnya ya, teman-teman. Ada pahat, ada mutik ya, teman-teman ya. Nanti kita jelaskan satu persatu ya, teman-teman. Ya, teman-teman, ini adalah sensor ya, alat untuk memotong dari kayu mentahan menjadi ya bentuk-bentuk burung ya, seperti tadi yang saya bisa perlihatkan ya. Yang tadi saya perlihatkan seperti bentuk sayapnya, kepala, ekor, kaki ya, dan lain-lainnya, sebetulnya ini adalah untuk pembentukannya ya. Ya, setelah tadi ada sensor ya, di sini ada gergaji ya untuk membuat sisik-sisiknya ya, di ekor, di sayapnya ya. Kita menggunakan alat gergaji yang kecil ya. Kalau yang besar ini ya, kalau orang untuk memotong kayu ya, sebelum ada alat yang bernama sensor ya, kita menggunakan gergaji ini ya untuk memotong kayu ya. Begitulah perjuangan para pemotong ya untuk memotong kayu supaya menjadi hasil karya seni patung ya. Ya,
Ya, setelah tadi ada gergaji ya, di sini ada juga namanya pengotok ya. Yang saya pegang ini adalah pengotok besar ya, untuk membuat patung-patung ukuran dari 1 meter sampai 2 meter ya. Kalau yang kecil ini adalah pengotok kecil ya, untuk membuat patung yang kecil-kecil ukurannya dari 5 cm sampai 30 cm ya, sebetulnya yang saya bisa perlihatkan ini. Ya, setelah tadi kita menjelaskan yang namanya pengotok ya, sekarang kita menjelaskan alat untuk memahatnya ya, sebetulnya. Ya, di sini ada 3 macam ya. Ini yang saya jelaskan hanya yang umum saja ya. Yang pertama ada namanya pengancap ya, sebetulnya bentuknya lurus ya, sebetulnya. Kita bisa lihat ya, bentuknya lurus ya, tidak seperti yang ada lagi 2 ini ya, sebetulnya. Lalu yang lagi 2 itu ada namanya pemuku sama segitiga ya, atau pahat segitiga ya, yang saya ya bisa bilang. Ya, setelah tadi alat-alat untuk pemahatannya, sekarang ada juga alat-alat untuk penghalusannya ya, atau untuk yaitu ya membuat siku-siku dari kepalanya ke sayap, ke ekor, ke kaki dan lain-lainnya ya, sebetulnya. Di sini juga ada alat-alatnya ya, sebetulnya. Pertama namanya ini adalah mutik ya. Ini sudah umum ya di kalangan para pematung ya, pematung yang gampang-gampang ya, seperti membuat ikan, seperti membuat burung-burung kecil ya. Yang kecil-kecil pasti menggunakan ini saja ya, sudah selesai ya barangnya. Ya, setelah tadi ada mutik ya, sekarang ada yang lainnya juga ya. Ini bentuknya seperti melengkung dia ya. Ini namanya adalah pangot ya, di sini ya. Untuk penggunaannya di sini ya, istilahnya adalah lubang-lubang ya, yang sulit kita jangkau ya. Kita menggunakan alat yang bernama pangot ya. Ini adalah sedang proses pembuatan kepala dari burung elangnya ya, sebetulnya. Ini prosesnya ya, kita ini ya ambil di pertengahan saja ya, sebetulnya. Ini proses penghalusannya ya, dari mulut ke mata, nanti baru penyisikannya ya, terakhir ya, sebetulnya. Dan ini sebetulnya hasilnya kalau sudah jadi ya, sudah disisik ya. Ini ya sudah jadi ya. Ini kita gunakan adalah kayu jati ya, sebetulnya. Kayu jati yang ini ya sudah dimakan rayap ya, supaya kelihatan lebih alami ya, sebetulnya. Ya, sebetulnya ini adalah sedang pembuatan kakinya, sebetulnya sangat mendetail ya, seperti kaki burung elang sungguhannya, sebetulnya. Yuk kita lihat proses pembuatan kakinya ya, sebetulnya.